Dia baca surat kuasa nggak yang dia dapat dari Agus, sehingga mulutnya bisa nuding orang lain, hei kamu tuh narkoba, kamu tuh ini nggak boleh. Tentang apa Bang Faktual katanya mau nanya tentang apa nih? Ada pertanyaan saudaranya Bang. Sekolah di mana bro? Sesuai tema Bang Faktual. ya, jadi dingin, sabar dulu. Jadi saya harap semua Gak nyambung tuh Bang Maswan pertanyaan itu sama Bang Parat. Aduh gimana sih, kedengaran nama dia tersinggung lah. Ada aja nih. Udah Pak, gak enak. Saya ini advokat profesi termulia. Ketika saya melakukan kesalahan, saya lebih sepakat saya diadili secara etik di Peradi, ya, bahwa RDLO sudah melanggar kode etik. Ya, itu saya akan hormat, ya. Tapi kalau mencari-cari kesalahan advokat untuk memenjarakan advokat, ya silakan saja kita uji di pengadilan. Apapun konsekuensinya saya akan hadapi, ya. Jadi saya punya prinsip hidup itu memilih. Tidak selamanya RDLO membela orang yang benar, orang yang lemah menjadi kuat, ya, orang yang benar menjadi lebih baik. Tetapi kalau misalkan dalam pembelaan ini saya salah, saya siap menerima risikonya, hukumannya di dunia maupun di akhirat. Itu untuk rekan yang ngomong kayak begitu, ya. Dia baca surat kuasa nggak yang dia dapat dari Agus, sehingga mulutnya bisa nuding orang lain, hei kamu tuh narkoba, kamu tuh ini nggak boleh. Karena kita ini sebagai seorang advokat itu kebungkus yang namanya undang-undang advokat, terutama di kode etiknya. Pasal berapa? Di pasal 16. Salah satunya adalah tingkah laku kita tidak boleh menyerang pribadi orang lain. Itu jelas kok. Jadi ngapain kita tuduh sesuatu yang memang belum jelas? Kalau memang dia benar, punya bukti, punya saksi, dan ingat ya, bukan katanya loh. Ya, bukan katanya loh, itu fitnah. Bukan katanya, kalau dia lihat sendiri si Novi make, dia ada pada saat itu ada sama Novi, bukan katanya. Saya dapat informasi dari orang lain, Novi itu adalah pemakai. Itu kan yang namanya auditio. Auditio itu 1000 saksi bukan saksi, 1000 mulut ngomong gitu bukan ada artinya. Tolonglah yang kayak gitu-gitu jangan istilahnya membuat masyarakat jadi tidak cerdas. Dalam perkataan kita sebagai seorang advokat itu wajib mengedukasi masyarakat. Tapi saya adalah orang yang selalu welcome. Nah sekarang lawyer dan advokat itu kan sama-sama bahasa lah. Itu kan juga manusia, nggak luput dari salah. Kalau salah ya minta maaf. Nggak luput dari salah itu bukan berarti takut bang. Nggak ada takutnya saya orang bertanya kok dipidanakan. SKB di 3 Menteri baca 299 tahun 2021. Begitu kalau orang berpendapat berarti dipenjarain semua orang dong bang. Jurisprudensinya tuh kasus rekan sejawat kita juga kemarin kan sudah ada. Saya nggak ketakutan dilaporin kan gitu. Teman, ini sebentar nih. Mana yang itu powerbank? Bang Parat, ini ada kawan-kawan mau ngomong sebentar. Hah? Sebentar, 2 menit. Jangan bos. Iya. Bagian nggak siap. Ya, siap, diwakili aja. Siap. Mau ngomong sama Arti ya? Mau, mantap. Lagi live ya? Iya, lagi live. Tentang apa itu? Ya, coba sebentar, 2 menit. Tunggu tentang apa? Tentang apa Bang Faktual katanya mau nanya tentang apa nih? ada pertanyaan Saudaranya Bang. Sekolah di mana bro? Sesuai tema Bang Faktual. ya, jadi dingin, sabar dulu. Jadi saya harap semua Gak nyambung tuh Bang Maswan pertanyaan itu sama Bang Parat. Aduh gimana sih, kedengaran nama dia tersinggung lah. Ada aja nih. Udah Pak, gak enak. Kalau Bang Parat Abbas jelas doktornya di mana? Aku menanya Bang Farhat salah saya melaporkan. mau bertanya nih dari pernyataan Bang Farhat nih dari Tempo nih. Dari Tempo saya dapat dan saya sudah rangkum, mudah-mudahan bisa dijawab. Iya. Bang Parat mentor gua aja bangga. Coba. Ayo, semua. Ayo siap. Ngobrol aja. Udah jangan kulik sih Bu. Tuh kan. Mohon maaf teman-teman, barusan Bang Farhat tersinggung dengan pertanyaan. Jangan biasakan pertanyaannya seperti begitulah. Kita tuh di sini pingin kondusif. Bang Faktual bagaimana caranya supaya kalian juga bisa paham dengan apa yang
terjadi di sini juga sedang sibuk. Ini kalau, aduh Bang Maswan, saudara saya juga sangat menyesal pertanyaannya begitu lagi. Duh. Nah Bang Paktual, saya izin pamit dulu. Kecewa saya. Siap. Oke, saudaraku. Pertanyaan. Dengan ini menjadi drama dan ada kuasa hukum, bahkan Novi juga dilaporkan, ada indikasi bahwa sepertinya Novi juga kesal nih dengan Mas Agus. Pokoknya kita fokus kepada akad utama penyembuhan, setelah itu kita lihat nanti bagaimana ke depannya. Balasan Pratiwi Novianti, ex pramugari Sriwijaya Air, dituduh pengacara Agus Salim pakai narkoba. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Law. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merambet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya.